Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin tim penguji sidang tesis pada hari ini, yang terhormat Profesor Dr. Cuk Wirawan, terus anggota penguji Dr. Zainuddin, dan saya sendiri Dr. Saifur Rahman pada hari ini dengan promovendus Saudara Ferry Wiriawan. Hari ini memasukin pada babak terakhir. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Ferry Kristiono yang telah memasuki tahap akhir dalam perkuliahan di Universitas Sriwijaya dengan masuk di sidang tesis. Ya, kalau hari ini saudara bisa mempertahankan tesisnya, ya hari ini saudara menyelesaikan kewajiban akademiknya di Universitas Sriwijaya. Mudah-mudahan ya. Seperti kita ketahui bahwa di sidang tesis itu ada dua tahap, yaitu tahap presentasi dari saudara dan tahap tanya jawab dari para penguji. Ya. Sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada Mas Ferry Kristiono untuk ini berdoa mungkin ya. Persilahkan berdoa. Sal. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran hasil penelitian tesisnya. Dipersilahkan 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tak terhingga sudah diberi kesempatan sampai detik ini, sampai saat ini saya bisa menjalani semua proses dari awal hingga saat ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Dr. Saifur Rahman SH, JNMH selaku pembimbing yang sekaligus penguji. Terima kasih juga pada Dr. Profesor Cuk Wirawan SH selaku dosen pembimbing 1 dan penguji. Terima kasih juga saya ucapkan pada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI MPUM selaku penguji. Ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya sampai saat ini. Di sini dengan judul Prinsip Good Governance Pengelolaan Dana Desa atau DD dalam penanganan dampak COVID. Latar belakang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, makin memantapkan fungsi dan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya, yakni pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Pada hakikatnya, Undang-Undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur secara khusus adalah dana desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, bahwa dana desa dikelola secara tertib
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN Bab 5 Penggunaan Pasal 19. 1. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 2. Dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa yang lebih akrab dikenal dengan PDTT. Pada masa pandemi saat ini, sebagian dana desa dianggarkan untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa, Pasal 1 Angka 33 bahwa bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Indonesia yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease 2019 atau COVID-19. Dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sebagaimana Pasal 9 Ayat 1, pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan, penanganan pandemi COVID, dan belanja prioritas lainnya. Keadaan ini sebagai bencana nasional yang dipertegas pada ketentuan diktum pertama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif bantuan langsung tunai atau BLT kepada penduduk miskin di desa. Karenanya diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa atau Gampong untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat, yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi sesuai dengan prinsip good governance. Penyelenggaraan dana desa harus mempunyai prinsip good governance dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Apabila terjadi penyalahgunaan dana desa dalam penanganan COVID, maka masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang lebih dikenal dengan BPD setempat serta kepada pemerintah desa atau kecamatan mengenai objek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan, dan bisa juga mengadukan kepada sarana pengaduan dan aspirasi yang lebih dikenal dengan SAPA melalui aplikasinya Kementerian Dalam Negeri dalam melaporkan adanya tindak dugaan penyelewengan dana desa. Adanya prinsip good governance pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam melakukan penanganan COVID-19 melalui BLT dan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga masyarakat dengan adanya dana desa dapat bertahan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan keluarganya, yang tentunya kesejahteraan sosial berupa sembako diberikan kepada kaum duafa dan fakir miskin, agar kehidupan di masa pandemi saat ini dapat terjamin oleh pemerintah.
rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Prinsip Good Governance Pengelolaan Dana Desa dalam kurung DD kurung dalam penanganan dampak COVID-19. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pengalihan dana desa dalam penanganan dampak COVID sesuai dengan prinsip good governance? Kedua, bagaimana akibat hukum realokasi dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 jika tidak sesuai dengan prinsip good governance? Tinjauan pustaka, regulasi mengatur refocusing. Jika ditelaah dari aspek kebijakan penganggaran, maka setiap regulasi yang disusun pemerintah tentunya berbasiskan anggaran. Hal ini tidak terlepas dari substansi bahwa terdapat pengaturan yang khusus terkait refocusing anggaran yang dibuat pemerintah, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Akan tetapi, setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasis kebutuhan anggaran. Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sendiri, fokus pengaturan lebih menitik tekankan upaya realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan COVID-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan COVID. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat COVID-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat, refocusing anggaran menjadi suatu hal yang keharusan. Pengertian good governance. Good governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep good governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur agar bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitasnya. Good governance penentu redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga, adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin agar serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Pembahasan pengalihan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 sesuai dengan prinsip good governance. Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa. Karenanya diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah untuk segera mendistribusikan BLT yang dimaksud secara tertib, adil, dan tepat, yaitu tepat sasaran, orang tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 diatur dalam Permendes Nomor 11 dari 2019 tentang penggunaan dana desa 2020 secara
eksplisit aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial dasar. Sebagai kesehatan masyarakat di desa diantaranya mengatur tentang kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa. Permendes ini memberikan peluang kepada desa agar bisa menggunakan dana desa dalam pencegahan berbagai macam aspek termasuk penanganan meluasnya COVID-19. Artinya dana desa bisa dipakai untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, desa-desa yang sudah terdampak COVID yang harus diantisipasi. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap Indonesia membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan dana desa untuk menanggulangi COVID-19. Untuk itu, pemerintah pusat membuat payung hukum berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020, PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020. Dengan landasan peraturan tersebut, dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak COVID-19 yang meliputi pertama, pencegahan dan penanganan COVID-19, kedua, padat karya tunai desa, dalam kurung PKTD, dan ketiga, bantuan langsung tunai. Pada hakikatnya penggunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 harus akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance, sehingga pelaksanaan yang telah digulirkan kepada masyarakat desa dapat dipertanggungjawabkan secara baik sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut secara jelas diatur melalui perundang-undangan sehingga pada masa pandemi ini dana desa diterapkan yang sungguh-sungguh kepada masyarakat termasuk pada penyaluran BLT dan pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu demi menyambung kesejahteraan hidupnya. Akibat hukum realokasi dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 jika tidak sesuai dengan prinsip good governance, dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa yang merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa, karena dengan dana desa maka pengakuan akan hak asal-usul dalam kurung rekognisi dan kewenangan lokal berskala desa, subsidiaritas sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat ke desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa, yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. Modus korupsinya antara lain membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan pembangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Ada yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Lalu pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Penyalahgunaan penyimpangan terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah fraud triangle, yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan, serta karena sikap atau karakter. Dan dalam pengelolaan dana desa, ketiga kondisi tersebut amat sangat memungkinkan terjadi. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana desa dan terjadinya konflik dengan bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan desa. Ada 4 faktor penyebab terjadinya korupsi itu. Faktor itu adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga desa, hingga fakta mengenai penyakit kos politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa
dan terlibat aktif dibatasi. Padahal di pasal 68 Undang-Undang Desa telah diatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pengalihan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 sesuai dengan prinsip good governance, terlihat penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi sejalan dengan penyampaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Yang penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 diatur sesuai Permendes nomor 11/2019 tentang penggunaan dana desa 2020. Dan sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020, Perpres nomor 54 tahun 2020, PMK nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK nomor 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020, tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak COVID. Pertama, pencegahan penanganan COVID, kedua, padat karya tunai, ketiga, bantuan langsung tunai. Semuanya dilakukan dengan berdasar prinsip good governance. Akibat hukum realokasi dana desa dalam penanganan dampak COVID jika tidak sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 3 disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan dana desa pada masa pandemi COVID-19 merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan garis miring atau teguran tertulis. Dalam hal ini sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan juga termasuk sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan angka 1, hal yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, garis miring organisasi. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan. Dan angka 3, terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi, biasanya orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan jumlah dana desa yang cukup besar. Itu saja, Prof. Presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ferry Kristianto yang telah mempresentasikan pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian tesisnya. Sekarang memasukin babak berikutnya, yaitu proses tanya jawab dari para penguji. Apakah nanti konfirmasi berupa pertanyaan atau kritik atau saran. Kami persilahkan penanya pertama Prof. Ju Wirawan. Kami persilahkan untuk ajukan pertanyaan atau konfirmasi. Silakan dipersilahkan, Prof. Belum di mute, Prof. Yang sebelah kiri bawah, Prof. Mic-nya itu yang Sudah. Dari Mas Ferry, usaha sampai sudah menurut saya cukup.
bagus, sudah baik. Tidak ada sesuatu yang tanpa ciri. Amin, Prof. Tapi saya ingin tahu hasil akhirnya itu. Karena tadi hasil akhirnya saya begitu mendengar kok ada sedikit beda dengan yang lalu. Iya, Prof. Bagaimana menurut hasil penelitian Anda tentang pengalihan dana desa dalam penanganan dampak COVID-19 sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip good government? Sudah sesuai, Prof. Sudah sesuai. Oke. Baik. Sudah sesuai. Berarti sama dengan yang dulu ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Dalam penelitian Anda menyebutkan pada halaman 39 ya, dalam tesis Anda itu dikatakan ada 3 prinsip utama yang akan menjadi landasan dalam penelitian tesis Anda itu, yang dipakai sebagai tolok ukur pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. Sekarang semuanya itu sudah dilanggar. Gimana, Prof? Lihat. Halaman 39. Oke. Dilihat, ada 3 Ya. prinsip utama. Transparansi yang pertama, yang kedua partisipasi, Ya. yang ketiga akuntabilitas. Ya. Nggak ada yang dilanggar itu. Ada 7, Prof. Ya, ada yang dilanggar enggak dalam peralihan dana desa ke dana COVID-19 itu? Karena yang dipakai kalau ukur itu, maka saya tanyakan. Sebenarnya ada, Prof. Yang mana yang dilanggar? Yang Nomor berapa? ketidakadilan itu, Prof. Nomor 6, Prof. Kok nomor 6, halaman berapa itu? 39 ya? Kok sampai nomor Di 40 ada 7, Prof. Salah tulis saya, Prof. ya? Oh, Prof. ada 3 itu salah tempoh hari. Oke. Ada 7, Prof, yang saya masukkan, Prof. Nah iya ada 7, tapi yang pakai tolok ukurnya cuma 3 itu, yang betul itu, masuk kabar itu loh. Iya, Prof. Siap, Prof. Ya yang jadi yang Anda pakai tolok ukur itu yang 3 itu. Oke, siap. Apa saja itu? Transparansi, Mm-mm. partisipasi, dan Ya. akuntabilitas. Ya, yang dilanggar yang mana itu dari yang Kalau 3 yang itu? 3 nggak ada, Prof. Ada. Ada. Yang dilanggar itu prinsip yang kedua. Karena dana COVID tidak perlu. Oke, siap, Prof. Iya. Ya itu yang kurang dalam tesis Anda itu. Kurang jeli, Prof. Ya. Yang dipakai ukuran prinsip good governance, tapi hasil akhirnya tidak menunjukkan tentang good governance-nya. Kan lucu itu namanya. Iya. Ya, Prof. Jadi yang dilanggar itu prinsip good governance yang nomor 2. Karena dana COVID itu nggak usah melalui partisipasi rakyat desa, penduduk desa, langsung dialokasikan aja dengan cepat dan tepat. Itu tujuannya, ya. Ya, Prof. Jadi itu yang harus disampaikan ya, biar sambung sama rumusan masalahnya. Ya. Ya, siap, Prof. Ya. Kemudian temuannya Anda apa kira-kira itu? Gimana, Prof? Temuannya ada enggak itu? Temuannya bagus loh itu sebetulnya, tapi enggak ditulis. Oke. Ada temuannya enggak? Ada, Prof. Sebenarnya. Apa? Semuanya antara perubahan atau realokasinya itu, Prof. Iya, apa temuannya? Di Undang-Undang nomor 6 itu, Prof.
Iya, apa temuannya? Temuannya itu dalam undang-undang, itu temuannya kan dalam kondisi sekarang. Berpindahan alokasinya itu, Prof. Ya gimana Proses itu? Temuannya awal bagaimana? Jangan begitu. Temuannya apa itu? yang awalnya diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah, Mm-mm. pendidikan desa, pemberdayaan, kemudian pembangunan, Iya. kemudian beralih fungsi pada program perlindungan sosial. Ya, kaitannya dengan good government mana itu? Ya ada nggak, Prof? Nah, jadi kalau saya rumuskan dari situ itu, ya, Ya, Prof. tolong didengarkan. Temuan Anda itu tentang pada kondisi normal pengalian dana desa tanpa partisipasi masyarakat, bisa mengikuti, Ya, Prof. merupakan pelanggaran prinsip good governance. Ya, bisa mengikuti. Prof. Tetapi pada kondisi pandemi COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional berdasarkan Kepres RI nomor 12 tahun 2020, maka prinsip good governance-nya itu berubah. Prinsip good governance-nya berubah, yang diutamakan adalah penyelamatan dampak sosial ekonomi dan kesehatan karena pandemi COVID-19 dengan cepat dan tepat. Katimbang, ngerti artinya katimbang kamu? Gimana, Prof? Katimbang, ngerti artinya katimbang? Daripada tentang proses administrasi, saya ulang ya, ketimbang mengutamakan masalah administrasi tentang proses peralihan dana desa, yaitu tentang partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu ikut-ikut itu sebetulnya. Ya, kalau ikut nggak cepat itu namanya. Sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Nah, itu yang nomor 2, masalah nomor 2 itu. Sedikit aja itu. Bisa mengikuti? Oke, Prof. Ya, itu temuan Anda yang tadinya itu melanggar hukum, peralihan dana, dengan COVID ini karena bencana nasional, berubah good governance-nya. Tidak menggunakan partisipasi masyarakat desa. Berubahnya di situ. Ya. Ya, siap. Ya, itu bagus itu anunya, temuannya sebetulnya, tapi nggak diungkap. Ya. Siap, perbaikan. Nah, begitulah. Jadi ada, kalau ditanya apa temuannya, yang dulu jadi pelanggar hukum, yang sekarang karena COVID tidak menjadi pelanggaran hukum, gitu intinya. Ya. Apa itu? Tentang partisipasi masyarakat, gitu. Ya, intinya itu. Pak Saiful, terima kasih. Oke, Prof. Turun, Prof. Ya, Pak Zain, terima kasih. Oke, Prof. Turun, Prof. Saya mau mundurkan diri. Prof, sehat selalu. Ya, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sami-sami. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak penguji yang kedua, yaitu Dr. Muhammad Zainuddin. Dipersilahkan Pak Dr. Zainuddin untuk menyampaikan pertanyaan, konfirmasi, atau kritik atau saran yang berhubungan dengan tesis Saudara Ferry Kristiono ini. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Saiful Rahman sebagai Ketua Majelis Penguji pada
sore ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat juga buat Mas Ferry. Sampai pada tahap ini, selangkah lagi Anda akan selesai Amin, amin. dalam studi magister hukum di program pasca sarjana. Baik, untuk lebih menghemat waktu, saya akan mengambil kesempatan untuk sesi 2 ini. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Sebelum Anda menilai apakah ini sudah sesuai dengan prinsip good governance atau tidak, saya berharap sebenarnya Anda itu perlu menetapkan dulu indikatornya. Jadi ada indikator yang ditetapkan apabila ingin dikatakan bahwa pengelolaan dana desa ini sesuai dengan prinsip good governance. Jadi ada indikatornya. Jadi sebuah pengelolaan dana desa dikatakan good governance, sesuai dengan prinsip good governance itu seperti apa? Itu mestinya ditetapkan dulu. Sebelum Anda kemudian melakukan analisis, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ini sesuai atau tidak. Siap, Pak. Itu masukan dari saya. Okay. Sebenarnya Anda sudah punya modal baik tadi disampaikan oleh Prof. Jadi itu ada beberapa prinsip yang dikemukakan, ada 3 sampai 7 tadi. Tapi itu saya belum melihat itu berhasil dikontekstualisasikan dengan pengelolaan dana desa. Okay, siap. Jadi, pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip good governance itu seperti apa? Itu tetapkan dulu barometernya. Siap, Pak. Baru setelah itu Anda melakukan analisis untuk menemukan kesimpulan apakah ini sesuai atau tidak, gitu loh. Iya, Pak. Ya, Penetapan. itu masukan saya yang pertama. Silakan ditanggapi dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, Pak. Siap melakukan apa yang sudah jadi masukan Pak Zen. Baik ya. Kurang teliti, ya, Pak. Di sini saya kurang teliti, Pak. Yang lebih jeli, Pak. Itu masukan saya pertama. Kalau memang tidak ada tanggapan, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, Mas Ferry, Oke, Pak. saya ingin minta konfirmasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Penguji tadi, konfirmasi. Apakah sesuatu yang tidak sesuai peruntukannya itu boleh atau tidak? Pada asasnya loh ya, pada asasnya, saya bicara asas, ini kan normatif ya, Mas Ferry ya? Oke, Pak. Ini normatif. Pada asasnya, sesuatu yang dilaksanakan tidak sesuai peruntukannya, itu boleh tidak? Terkait BLT, nggih, Pak? Ya, saya bicara secara umum dulu. Jadi, kita kalau misalnya melaksanakan sesuatu tidak sesuai peruntukannya, itu pada asasnya menurut hukum itu dibolehkan tidak? Tidak dibolehkan, Bapak. Tidak dibolehkan kan? Nggih. Itu maksud saya. Jadi ini penting jadi basic, jadi dasar. Jadi sejatinya Mas Ferry, segala sesuatu itu dilakukan sesuai peruntukannya. Ya kan? Ini hukum asalnya seperti itu gitu. Pada asasnya tadi saya bilang, pada asasnya seperti itu. Nah, kemudian hukum asas ini kemudian mengalami perubahan. Prinsip good governance ini mengalami perubahan setelah dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membolehkan melakukan sesuatu yang awalnya dilarang, yang asasnya yang tadi dilarang, kemudian menjadi boleh gitu loh. Ya. Itu kalau saya perbandingkan dengan kaidah dalam hukum Islam ya, kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan bahaya itu yang dilarang. Itu ada kaidah dalam hukum Islam seperti itu. Saya tidak tahu ya apakah kaidah ini juga relevan untuk digunakan. Jadi yang awalnya dilarang, Mas Ferry, tapi karena kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu,
kemudian keluarlah sejumlah peraturan perundang-undangan baru sebagai lex spesialis ya, membolehkan itu. Boleh. Membolehkan itu. Itu maksud saya. Jadi silakan ditanggapi dulu sebelum dilanjutkan. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, Anda tadi mengurai sejumlah peraturan perundang-undangan. Di situ ada Permendes, ada Perpu yang sudah jadi undang-undang itu ya. Kemudian ada Permendagri, ya, ada peraturan keuangan, ya, PMK, ya, sejumlah peraturan perundang-undangan yang Anda kumpul itu jadi saya tidak tahu apakah Anda berhasil secara tuntas ya pasal-pasal mana yang ada cantolannya yang terhubung satu sama lain untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Ya. Itu kan ada undang-undangnya, ada Permendesnya, ada PMK-nya, ya kan? Nah, itu kan di dalam metode penelitian itu diapain semua itu. Bahan hukum itu diapain semua. Ya. Pasal mana saja yang dianggap itu relevan untuk digunakan, untuk dianalisis gitu. Ya. Mungkin ini perlu diperhatikan ya. Jadi makanya isu hukumnya saya bertanya, isu hukumnya sebenarnya ini apa, Mas Ferry? Kalau kita menghadap-hadapkan sejumlah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang disebut itu isu hukumnya apa? Yang di peraturan undang-undang yang nomor 6 itu, Pak, penegasan prioritas itu, Pak, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemudian pemberdayaan. Nah, di sini dengan banyaknya aturan yang ke bawah ini terkait dengan Perpres 54, kemudian PMK dan PDTT yang selainnya itu semuanya beralih fungsi kepada prioritasnya kepada COVID-19, Pak. Artinya untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan terkait pembangunan, pemberdayaan ini habis, Pak. Tidak bisa diperuntukkan ke arah prioritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6. Baik. Jadi pada saat ini khusus semua terkait dengan COVID-19. Baik. Berarti itu kan diatur secara jelas, Mas Ferry. Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang disebutkan itu kan berarti diatur jelas kan? Iya, Pak. Berarti masalahnya di mana? Apa ada kekosongan hukum? Apakah ada konflik norma, pertentangan? Kan itu diatur secara jelas semuanya detail itu. Mulai dari undang-undang, Perpu tadi, yaitu jadi undang-undang itu, sampai Permendesnya, sampai PMK-nya, itu kan diatur semuanya jelas detail itu. Terus masalahnya di mana? Terjadi konflik norma itu, Pak. Konflik norma? Yang mana yang terjadi konflik norma itu? Undang-Undang Nomor 6, artinya apa? Bahasanya, Pak, bingung. Kalah dengan aturan yang di bawahnya gitu, Pak. PMK, peraturan pemerintah gitu, Pak. Itu tidak memunculkan itu loh, Pak. Kenapa kok tidak dimunculkan kembali poin prioritas yang ada di Undang-Undang Nomor 6, pengambil beralih prioritas gitu, Pak. Baik, saya konfirmasi ya. Anda mengatakan tadi terjadi pertentangan ya, konflik norma ya. Artinya undang-undang itu atau itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau seperti itu berarti berlaku bagaimana asasnya itu kalau misalnya terjadi konflik norma itu? Yang dipakai yang mana? Lex generalis atau lex spesialis? Lex spesialis gitu, Pak. Lex spesialis. Gitu ya. Jadi yang berarti peraturan perundang-undang di bawahnya yang dipakai ya tidak jadi pakai yang undang-undang gitu maksudnya. Gitu. Yang di atasnya tidak terpakai, Pak.
Yang di atas tidak dipakai, kemudian kita lebih memakai yang peraturan perundang-undangan yang di bawah itu ya. Nggih. Betul ya? Iya, benar Pak. Oke. Silakan nanti didiskusikan lagi ya. Iya Pak. Kemudian yang terakhir, saya langsung tanya hasilnya. Nah, apa dasarnya Anda menyimpulkan bahwa ini tidak sudah sesuai dengan prinsip good governance? Padahal tadi ada indikator yang tak terpenuhi. Nggih. Kan indikatornya ada yang tidak terpenuhi tadi. Iya, Bu. Partisipasi tidak terpenuhi, iya kan? Nah, terus atas dasar apa kemudian Anda menyimpulkan ini sudah sesuai dengan prinsip good governance? Putus-putus Bapak. Baik, saya ulangi sekali lagi. Anda kan kesimpulannya ini sesuai dengan prinsip good governance, benar kan? Iya Pak. Nah, tapi tadi Anda mengakui bahwa ada satu indikator yang tidak terpenuhi, Benar. ya, yaitu partisipasi tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipenuhi itu. Nah, terus relevansinya dengan klaim kesimpulan Anda itu gimana? Kan tidak sesuai itu. Benar Pak. Ada satu yang tak terpenuhi, kan berarti tidak sesuai dong. Iya benar. Nah, terus kesimpulannya tadi sesuai. Ya di awal sesuai, ternyata kurang telitinya saya ada yang tidak terpenuhi. Baik. Yang terakhir, akibatnya apa itu Mas? Terakhir jawaban akibat pengalihan itu. Akibat pengalihan ya. Ya, pengalihan dana itu. Akibat pengalihan yang terjadi tidak terpenuhinya pembangunan dasar desa dengan pemberdayaan yang harus dilakukan masyarakat melalui dana desa. Itu akibatnya ya. Iya. Jadi dana dialokasikan untuk semuanya penanganan COVID ya. COVID nggih, Pak. Akibat hukumnya itu ya. Nggih, Pak. Ya, sudah cukup ya. Saya kira mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Siap, Bapak. Saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Saiful Rahman sebagai Ketua Majelis. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Zainuddin SHM Hukum yang telah memberikan beberapa konfirmasi dan pertanyaan. Jadi Pak, saya ini ya kepada saudara dari Kristim ya, dalam perkembangannya penelitian normatif itu, ya penelitian isu hukum itu tidak terbatas pada masalah pertentangan norma, terus kesamaran hukum dan kekosongan hukum. Tapi perkembangan terbaru itu yang jadi isu hukum untuk penelitian normatif itu karena adanya fakta hukum. Ada fakta hukum yang tidak sesuai dengan hukum positif. Itu bisa dijadikan isu hukum, bisa dianalisis. Yang kedua, bisa juga ada fakta hukum, ya, ada fakta hukum yang sesuai dengan sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan atau hukum positif, tetapi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Nah, mungkin isu hukum yang nomor 2 itu yang perlu saudara ini isu hukumnya, ya, fakta hukumnya kan memang ada di masyarakat itu dana ADD gitu ya, dana desa yang itu dialihkan dan itu ternyata saudara analisis itu sesuai dengan hukum positif. Karena apa? Ya, karena kondisi tidak normal itu tadi. Ya, karena kondisi tidak normal.
pada kondisi normal pengalihan pengalihan dana desa itu tanpa partisipasi masyarakat, itu tetap melanggar prinsip good governance dalam kondisi normal, ya. Tetapi dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi tidak normal, maka pengalihan itu tanpa partisipasi dari masyarakat masih dibenarkan secara hukum. Karena hukum tertinggi adalah keselamatan dari masyarakat, warga masyarakat itu sendiri. Ya, jadi di situ yang semula itu dari waktu tadi seharusnya pengalihan itu melanggar hukum, gitu ya? Iya, Bapak. Melanggar hukum dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi tidak normal. Jadi COVID-19 ini bisa dikatakan kondisi tidak normal, apalagi ada perpres yang menyatakan ini bencana dikatakan bencana alam, ya, yaitu bencana itu dikatakan bencana non alam penyebaran COVID ini. Nah, ini bisa dikatakan dalam kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal itu, ya, adanya pelanggaran di situ, ya, masih pelanggaran hukum lah, yang undang-undang, termasuk pelanggaran undang-undang yang peruntukannya itu yang semula untuk pembangunan, untuk dialihkan untuk penanganan konflik, itu dimungkinkan dalam kondisi tidak normal. Kan itu ya yang tadi. Tapi dalam kondisi normal harus partisipasi masyarakat. Karena apa? Jadi dikatakan di sini diperlukan adanya gerak cepat, gitu ya, penanganan secara cepat dari aparatur negara, dari pusat selalu dari atas itu top down, perintah langsung di pengalihan, gitu ya. Tidak perlu partisipasi masyarakat karena kondisinya tidak normal, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi isu hukumnya itu sebetulnya itu ada fakta hukum, ya, ada fakta hukum, ya, di mana fakta hukum itu, ya, setelah saudara yang seharusnya ada fakta hukum itu merupakan pelanggaran, ya, ternyata itu sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tetap itu walaupun sesuai, tetap itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, ya. Tapi kan di sini rasa keadilan dari masyarakat tetap di sini, ya, di situ Mas Ferry. Oke, saya kira itu dari saya. Gitu. Ini sesuai teorinya sesuaikan dengan teori bekerjanya norma hukum. Ya, bagaimana teori cara bekerjanya norma hukum itu coba JJH Brueging itu setiap perintah, maka di situ ada perkecualiannya, ya, untuk dilakukan. Kan memang ini dari perintah, ada aturan, sebenarnya ada undang-undang tentang pemerintahan desa. Demikian juga setiap larangan itu, ya, ada perkecualiannya untuk melakukannya. Ya, jadi makanya dalam teori bekerjanya hukum itu ada yang namanya izin, ada yang namanya dispensasi, ya, kan di situ, ya, ada kontradiksi, ya,
Nah, itu coba dicari yang semula dilarang, ya, Iya, Pak. yang semula dilarang, terus kemudian ada yang membenarkan, ada namanya izin, ada aturan yang ini yang memberi, maka larangan itu bisa menjadi boleh, gitu ya. Saya kira itu Mas Ferry, tambahan dari saya. Yang lain saya kira cukup, itu anunya. Pak Jen masih ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya kalau sudah cukup, saya kira sidang ini sudah cukup. Saya minta ke penitia, Mbak Evi, agar ini Promopindusnya di ke ruang tunggu. Saya sama tim penguji mau sidang untuk ini ya, menentukan penilaian lulusan. Sudah Pak, sudah dipindahkan ke waiting room Pak. Sudah ya. Jadi Sudah, Pak. Pak Zen belum masuk kayaknya. Masuk. Ada saya. Oh sudah masuk, Pak Nah. Zen, terima kasih nih, Pak Zen, kan tadi sudah kita melakukan penilaian bersama terhadap hasil tesis dari Saudara Ferry Kristiono, gitu ya. Jadi secara samar tadi Prof. Chu sudah memberikan penilaiannya terhadap ini. Bagaimana dengan Pak Zen agar memberikan penilaian juga, sehingga pada hari ini juga kita akan memberikan pengumuman apakah tesis ini layak atau tidak. Tapi bagaimanapun tetap menurut saya ada revisi kebaikan. Silakan Pak Jen untuk memberikan penilaian terhadap ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dalam pandangan saya, apa yang sudah dijawab tadi dalam sesi 2 diskusi, saya menyatakan Mas Ferry ini layak untuk lulus di program Magister Hukum. Dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Chu, disampaikan juga oleh saya dan juga disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Penguji tadi. Saya senang, ini sebenarnya ada beberapa teman menarik yang Prof. Chu tadi sudah menyampaikan juga bahwa semuanya menarik sebenarnya dan sangat aktual sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Butuh jawaban-jawaban terhadap persoalan. Menarik tadi juga saya perlu juga itu diperjelas di proses bahwa memang pada asasnya hukum itu yang awalnya tidak boleh, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi darurat, ya, bencana nasional dan sebagainya, itu mekanisme bekerjanya hukum itu bisa berubah menjadi boleh. Gitu. Ini kan sebenarnya ada implikasi keilmuannya di situ. Jadi kita menjalankan hukum ke depan ini tidak sekaku-kakunya. Dengan pendidikan ini kan setidaknya menegaskan bahwa ternyata dalam menjalankan hukum itu tidak sepenuhnya sekaku-kaku. Ada kondisi-kondisi di mana kita bisa merubah sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Itu yang menarik menurut saya. Makanya saya menyatakan ini layak untuk diluluskan. Kalau diberi nilai Pak, saya kasih nilai 87. Ini masih A Mbak Evi ya? Jadi jadi nilai 85 sampai 100 itu A. Jadi kalau saya boleh ngasih nilai, saya kasih nilai 87. Jadi nilainya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Saya juga sependapat kalau Promopendus Mas Ferry ini layak untuk diluluskan, ya, dan layak untuk menerima gelar MH ya, dari Mas
eh, Mas Ferry. Mbak Evi, saya mohon bantuannya agar Mas Ferry dihadirkan lagi. Sudah Pak, ini sudah bergabung Pak Ferry Pak. Oke, Mas Ferry. Siap, Bapak. Oke. Jadi saya akan mengumumkan hasil akhir sidang tesis saudara berdasarkan hasil musyawarah kami dengan tim penguji, ya, maka dengan mempertimbangkan dari aspek substansi, terus aspek penulisan, terus semangat saudara dalam menyelesaikan tesis ini, ya, terus kemudian dalam presentasi tadi, maka kami berkesimpulan, penguji berkesimpulan, maka saudara hari ini dinyatakan lulus dari prodi Magister Hukum, ya, sehingga saudara hari ini berhak memakai gelar Magister Hukum. Saya ucapkan selamat atas prestasi saudara, tetapi tetap ini dengan revisi, ya, ada perubahan Siap, nanti, Bapak. ya. Nanti kita masukkan Bapak. dari Dr. Senudin, ya. Iya, Selamat Bapak. sekali lagi, saudara mulai hari ini sudah berhak memakai gelar MH. Untuk itu saya berpesan saudara harus bisa mempertanggungjawabkan itu, keilmuan saudara, terutama kepada masyarakat, Amin. ya, lingkungan kerja saudara, masyarakat secara umum. Mudah-mudahan ilmu itu yang saudara dapatkan barokah, bermanfaat bagi masyarakat, dan saya berharap saudara melanjutkan penelitian ini. Jadi saya anggap penelitian ini belum tuntas, perlu dituntaskan lagi dengan melanjutkan studi S3. Amin, amin, ya, Bapak. Ya, berat. Itu kata dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada saudara. Terima kasih, Bapak. Saudara memasukin babak akhir, bisa menyelesaikan studinya. Amin. Ya, mulai dari awal sampai hari ini. Nah, sekali lagi selamat dan masyarakat. Selanjutnya Pak Zin, dipersilahkan untuk memberikan kata-kata ini sambutan terakhir Pak Zin untuk bekal Pak Ferry Kristiono ini. Baik, terima kasih. Diberikan kesempatan terakhir. Saya ucapkan selamat kepada Mas Ferry sudah menyelesaikan tahap terakhir studi di program S2 Hukum Universitas Surakarta. Bagaimana tadi disampaikan, Anda sudah dinyatakan lulus sidang akhir tesis, sudah berhak untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dengan konsekuensi Anda bisa mempertanggungjawabkan Anda sendiri, bermanfaat untuk keluarganya. Amin, amin. Juga untuk lingkungannya, masalah di posisi di pemerintahan desa, ya. Oke, Bapak. Saya berharap apa yang Anda karyakan ini juga bisa menebar manfaat untuk supaya Anda memberikan kontribusi, ya, terhadap kemajuan di pemerintahan desa. Oke, Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga ilmunya barokah. Amin, amin. Jangan lupa artikel jurnalnya. Siap. Saya ingatkan, artikel jurnal kewajibannya masih belum selesai, jadi Anda setelah ini kewajiban untuk mempublikasikan karya ini di salah satu jurnal. Saya kira itu, Mas Ferry. Sekali lagi selamat saya kembalikan kepada Majelis Penguji.
Terima kasih Pak Yen. Saya kira sidang hari Terima kasih ini banyak, sudah selesai. Kami persilahkan Pak Pak Ferry untuk menyampaikan apa ucapan. Persilahkan Pak Ferry. Setelah sidang ini selesai, dinyatakan selesai dan saudara dinyatakan lulus, saya persilahkan menyampaikan dua kata-kata. Dipersilahkan Pak Ferry. Silakan Mas Ferry. Pak Ferry. Sepertinya jaringan di sana kurang baik, Pak. Ini Pak Ferry tersendat-sendat, Pak. Halo Pak Ferry, bisa dengar suara kami, Pak? Ya, ya Mbak Evi. Iya Pak, silahkan Pak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atas pencapaiannya telah selesai sidang, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak pada Bapak Pembimbing, Profesor Saifur Rahman, juga Prof. Jo, dan juga Pak Zen. Terima kasih banyak. Tanpa Bapak, saya belum tentu bisa sampai saat ini, Bapak. Terima kasih banyak. Saya tetap akan berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi kekurangan pada diri saya, terutama pada penulisan yang sudah saya lakuin sampai saat ini, Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah menjadi pemberian, artinya pemberian dari Allah kepada saya sampai bisa ke jenjang MH, semoga saja apa bisa menjadi bermanfaat untuk keluarga. Tentunya paling utama adalah sumpah sebagai seorang ASN adalah mementingkan kepentingan negara terlebih dahulu. Artinya bisa bermanfaat untuk teman-teman perangkat desa, kepala desa, BPD yang ada di tiap-tiap desa, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya sidang tesis akhir saya nyatakan ditutup dan dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih semuanya, tim penguji, Pak Muhammad Zainuddin, Dr. Muhammad Zainuddin, dan panitia Bapak Mas Ferry. Saya ucapkan terima kasih. Demikian sidang hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.